Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat yang ke-9 sampai 14. Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Judul renungan kita hari ini adalah Melepaskan Rasa Takut Kita, ditulis oleh Jeff Scrift. Sahabat suara kasih, ketakutan adalah suatu hal yang pernah dialami oleh semua orang. Mungkin banyak orang memakai kaos atau topi yang bertuliskan no fear atau tidak takut. Namun kenyataannya adalah kita semua berjuang dengan rasa takut. Bagi banyak orang, rasa takut menjadi kekuatan yang melumpuhkan mereka, sehingga tidak dapat menyadari potensi yang dimiliki. Hal ini membuat mereka menjadi tidak seperti yang Tuhan inginkan, dan membuat mereka melangkah keluar dari janji-janji Tuhan yang telah menanti mereka. Apakah kamu adalah salah satunya? Mungkinkah ketakutan menguasai dirimu? Seperti takut akan masa depan, takut gagal, dan takut akan hal lainnya. Inilah saatnya untuk memutuskan semua rantai ketakutan dalam hidupmu. Kehendak Tuhan adalah
agar manusia menjalani kehidupan dengan kemenangan atas ketakutan. Alkitab mengatakan, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan rasa takut? Inilah penjelasan Keluaran 14 tentang Israel, Firaun, dan Laut Merah. Yang pertama, Tuhan punya rencana. Israel diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ketika Firaun dan pasukannya yang haus akan darah berada di belakang merah, dan Laut Merah di depan mereka, tidak ada tempat untuk pergi. Namun Tuhan telah memimpin mereka ke tempat berada saat itu. Tidak, Tuhan membawa mereka ke sana bukan untuk dibantai, namun untuk membawa keajaiban dan pembebasan besar yang akan dibicarakan selama ribuan tahun. Ketika Anda merasa ketakutan, ingatlah bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Kita tidak bisa mengetahui apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Oleh karena itu percayalah kepadanya. Yang kedua, tetaplah menatap Tuhan. Tuhan memimpin Israel baik siang dan malam. Dia bersama dengan mereka selama 24 jam dalam 7 hari. Israel memiliki pilihan ketika mereka melihat tentara Firaun, atau mereka bisa memilih untuk fokus pada Tuhan. Ingat, fokus pada masalah selalu mendatangkan ketakutan, namun fokus pada Tuhan selalu menghasilkan iman. Apa yang menjadi fokus kita hari ini? Yang ketiga, ambil langkah iman. Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk menuju lautan. Dia menyuruh Musa untuk merentangkan tongkatnya di atas laut. Saat mereka melakukan bagian mereka, yaitu patuh perintah Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya, yaitu mujizat besar. Orang Israel yang ketakutan begitu yakin bahwa mereka akan mati di tangan Firaun. Namun Tuhan memiliki rencana lain. Dia membawa pembebasan tersebar dari perjanjian lama, di tengah-tengah keadaan terburuk, dan Dia melakukannya sebagai tanggapan atas langkah iman sederhana umat-Nya. Majulah, dan ulurkan tongkatmu. Sahabat Suara Kasih, bagaimana denganmu? Kesulitan apa yang membuatmu takut? Apakah kamu berada di antara batu dan tempat yang sulit dengan keuanganmu, atau mungkin pernikahanmu, atau karir, kesehatan, keluarga, atau mungkin masa depanmu? Tuhan melakukan pekerjaan terbaiknya, bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun. Tetaplah pandang Dia. Ketahuilah bahwa Dia lebih dari mampu untuk mengatasi situasi yang Anda hadapi. Percayalah kepadanya, dan patuhi perintah-Nya sekalipun terdengar gila. Marilah kita renungkan, yakinlah bahwa Tuhan menghormati mereka yang cukup percaya kepadanya untuk melangkah dengan iman. Dia setia dan penuh kuasa. Dia memiliki mukjizat untuk Anda. Karena Anda mempercayainya dan melakukannya dengan caranya, hanya Tuhan yang mampu mematahkan segala ketakutan yang Anda alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu,
Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.